saatnya Tuhan. Ketika Engkau merawat kami, kami pasti merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang setiap hati kami. Biarlah kuasa-Mu kami terus alami dalam hidup kami. Karena kami percaya kemenangan Kamu menjadi bagian kami Tuhan. Amen.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku lakukan kasih. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu bersama Engkau ada bersama kami berdiri. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku lakukan kasih. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu bersama katakan bersamamu. Ku
kembali kepada-Mu Bapa. Kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk bersekutu, beribadah dengan Tuhan, kami percaya semua ini Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada saat ini itu karena anugerah-Mu yang besar. Karena ya Tuhan, apapun yang kami buat saat ini, Tuhan kuduskan jam ibadah kami, kuduskan ibadah kami saat ini Bapa, agar apa yang kami berikan kepada-Mu menyenangkan hati Bapa di sorga, dan Tuhan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua Bapa. Kami percaya biar firman Allah yang kami dengar saat ini akan memberkati kami semua Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya firman-Mu sanggup menjawab kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah pasti dikuatkan, yang bimbang ragu pasti ada kepastian, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada yang sakit saat ini, kami percaya firman-Mu sanggup memberikan kesembuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, terima kasih. Karena itu dengan iman Tuhan, kami terima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Allah ini pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari semua kita bersama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Kita kembali lagi bersyukur ya, oleh anugerahnya saudara dan saya masih ada dan menikmati hidup. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Coba lihat kiri kanan ini masih sehat kah? Haleluya ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Kemarin saya 5 hari di Manokwari mengikuti raker dan seminar dan KKR. Saya senang ikut seminar, senang KKR ya, selama dari hari Senin sampai hari Selasa ya, sampai hari Jumat kemarin. Haleluya. Karena saya ketua PGPI Kota Sorong. Jadi ketua PGPI itu Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia di Kota Sorong ya. Saya dipilih menjadi ketua. Jadi saya membawahi 33 sinode atau majelis daerah yang ada di Kota Sorong. Haleluya. Jadi saya harus mewakili dan berencana bulan Juni ya, kita rakernas lagi ya. Puji Tuhan, itu di luar organisasi. Kalau dalam organisasi sendiri, puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih percayakan 3 ketua BPD, saya sekretaris MD ya. Haleluya. Sudah 3 periode ya, BPD ketua ganti ketua, saya tidak diganti-ganti sudah. Haleluya. Itu tandanya bahwa siap-siap jadi haleluya. Bayangkan 3 ketua BPD sudah diganti, saya tetap sekretaris. Haleluya. Nah, tidak tahu. Mudah-mudahan kalau gedung gereja sudah jadi, pasti Tuhan percayakan lebih besar lagi tanggung jawab yang luar biasa. Amin, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, dan Tuhan melihat hati. Saya tidak pernah ada pikiran aneh-aneh ya, karena saya tahu promosi itu datang dari Tuhan. Tidak perlu kejar-kejar, tidak perlu ambisi, tapi kalau Tuhan percayakan pasti Tuhan akan tolong. Amin, saudara. Begitu juga kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Direncanakan tanggal 15 saya harus berangkat ke Jakarta lagi untuk mengikuti Rakernas Gereja Bethel Indonesia di Cisarua Bogor ya. Jadi suratnya sudah sampai, dikasih tahu bahwa harus mengikuti rapat kerja nasional Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia ya, untuk melihat perkembangan Gereja Bethel Indonesia. Tapi tadi malam dapat surat baru lagi bahwa karena COVID Omikron di Jakarta ada peningkatan, sehingga dipastikan Rakernas tanggal 15 mungkin ditunda ya.
Cuma belum tahu kapan waktu ditundanya, kita belum tahu. Haleluya. Tapi yang pasti karena itu Omikron. Puji Tuhan, jemaat juga harus waspada dengan Omikron. Ya, tapi berdoa supaya ada vaksin Politron. Haleluya. Omikron, Megatron, apalagi dan terakhir katanya Politron. Haleluya. Ya, saya percaya bersama Tuhan kita dapat melewati semuanya. Amin, saudara. Haleluya. Memang manusia, sebenarnya virus-virus ini memang Tuhan izinkan buat kita. Itu membuktikan bahwa manusia itu tidak punya kekuatan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Ya, biar uang banyak, kalau virus dia datang, tong habis. Uang tidak dapat menolong saudara untuk bebas dari sakit penyakit. Amin. Haleluya. Tapi yang bisa membebaskan kita dari sakit penyakit ketika kita bersama Tuhan di surga. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, baru kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan ya. Haleluya. Dan hari ini mari kita lihat firman Tuhan. Saya ingin kita sama-sama perhatikan Roma pasalnya yang keempat ya. Roma pasal yang keempat, kita baca mulai ayatnya yang ke-6 sampai 10 saja ya. Roma 4, tapi ini bacaannya 1 sampai 20 sekian. Kita hanya baca menjadi nats pembimbing kita atau perenungan kita. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari kebenaran firman Tuhan atau dari perikop ini, mulai pas ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25, saudara, ini berbicara tentang bagaimana orang dibenarkan karena iman. Haleluya. Itu yang akan saya bagikan bagi kita lagi pagi hari ini. Kita renungkan secara bersama-sama ya. Dikatakan dalam perikop pembacaan firman Tuhan, Abraham dibenarkan karena iman. Karena itu saya ingin memberikan judul khotbah pagi hari ini, bahagia karena iman. Haleluya. Sekali lagi, bahagia karena iman. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-9, dikatakan, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayatnya yang ke-7 dikatakan berbahagialah. Haleluya. Karena itu saya ingin berbicara atau memberikan judul bahagia karena iman. Haleluya. Saudara dan saya ternyata sederhana untuk kita bisa bahagia. Ya, tidak dibutuhkan berat-berat. Alkitab berkata cuma iman, tapi iman yang bagaimana itu persoalannya, saudara ya. Haleluya. Saudara perhatikan firman Allah, saya baca kembali. Seperti juga Daud menyebut bahagia orang yang dibenarkan Allah. Itu yang menjadi sorotan judul saya, bahagia karena iman. Daud memberikan firman Allah, Daud mencatat
Paulus mencatat saudara pengalaman yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Daud. Dikatakan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Haleluya. Bukan berdasarkan perbuatannya. Haleluya. Berbahagia orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya akan disebut berbahagia ketika Allah membenarkan kita. Apa yang menjadi alasan atau mengapa bahagia orang yang karena imannya? Haleluya. Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, saudara. Mengapa? Ya, iman kita, saudara dan saya punya kepercayaan, saudara dan saya punya keyakinan bisa menghasilkan atau mengakibatkan saudara mengalami kebahagiaan. Nanti kita akan lihat saudara kebahagiaan yang macam bagaimana yang dicatat oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma. Tapi perhatikan baik-baik, mulai daripada ayat 6 pertama dikatakan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa dia dibenarkan oleh Allah? Saudara, dengar baik, kita tidak bisa benar kalau mengandalkan kekuatan kita. Amin. Dan bisa. Haleluya. Sehebat apapun saudara dan saya, manusia, jangankan jemaat, pendeta juga saudara, ya. Saya mau beritahu dia tidak akan bisa hidup benar kalau bukan Tuhan yang membenarkan dia. Karena itu saudara, kita kadang-kadang orang merasa baru dilantik jadi majelis, dia merasa bahwa dia sudah lebih kudus daripada yang lain. Haleluya, ya. Tidak, saudara. Kita semua masih punya peluang untuk apa? Untuk melakukan salah dan dosa. Bahkan setiap hari kita diperhadapkan dengan apa? Peluang untuk melakukan salah dan dosa. Suami bikin sedikit, suami bikin salah-salah, kita langsung, ya, ibu bisa langsung marah tanpa sadar bikin dosa. Haleluya, ya. Istri macam-macam, suami pulang capek-capek, istri tidak ada di rumah, bikin berdosa lagi. Suami marah-marah, ini bini di mana ini? Kurang ajar dan lain sebagainya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berbahagialah saudara dan saya. Kenapa? Karena iman kita dibenarkan, saudara. Haleluya. Karena iman. Tapi saya belajar, saya cari tahu kenapa disebut berbahagia. Kenapa orang disebut berbahagia? Haleluya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Haleluya. Ada 3 alasan yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 25. Alasan yang pertama itu ada pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Perhatikan, makanya disebut berbahagia kita yang dibenarkan oleh karena iman kita. Percaya Yesus, ya, kita dibenarkan dan dikatakan kita bahagia. Perhatikan ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosa. Haleluya. Hal yang membuat saudara dan saya yang harusnya kita berbahagia cuman karena iman kita dibenarkan, saudara. Karena apa? Karena yang pertama dikatakan firman Tuhan, pelanggaran-pelanggaran kita ditutupi, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni, dosa kita diampuni, pelanggaran kita ditutupi, saudara. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bayangkan, saudara. Harusnya ayat ini menjadi alasan kenapa Daud berkata, ya, Daud berkata, berbahagia orang yang dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Inilah yang menjadi alasan kenapa Daud berani berkata bahwa berbahagia orang yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya yang dibenarkan
dibenarkan karena iman. Inilah alasan karena saudara dan saya punya pelanggaran diampuni dan dosaku ditutupi oleh Tuhan. Artinya jawaban berikutnya ayatnya yang ke-8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Sebenarnya ayat ini, saudara, saya renungkan, harusnya ayat ini yang memicu saudara dan saya lebih giat lagi untuk ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Harusnya itu. Ayat ini membuktikan bahwa segala pelanggaran, segala dosa, kesalahan kita tidak diperhitungkan untuk saudara dan saya. Harus menerima ganjaran buruk saudara. Karena kita dibenarkan oleh karena iman saudara dan saya. Amin. Dan harusnya ini yang membuat saudara dan saya makin hari makin dahsyat dalam Tuhan. Haleluya. Rasanya bagaimana kalau tidak ikut Tuhan? Rasanya bagaimana kalau tidak melayani Tuhan? Ada yang kurang dalam hidup kalau tidak ada diberi tanggung jawab oleh gereja dalam melayani Tuhan. Waktu dibilang menyapu, saudara semangat. Puji Tuhan, saya dikasih tugas menyapu gereja. Haleluya. Ya, harusnya semangat begitu. Karena kita dibenarkan karena iman. Bahagianya itu luar biasa, saudara. Haleluya. Amin. Waktu dikasih tanggung jawab, Tuhan menunjuk Anda jadi ketua, salah satu ketua wanita. Harusnya puji Tuhan. Makin dia pelayanan kepada suami itu makin dahsyat. Senang, kenapa? Karena ini tanggung jawab yang luar biasa. Saya bahagia sekali. Karena kita dibenarkan cuma karena iman kita, bukan karena kau berbuat baik kau dibenarkan. Manusia siapa di bawah kolong langit ini yang dia mampu berbuat baik lalu dibenarkan? Saya katakan tidak. Haleluya. Tapi kita dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Haleluya. Tidak ada manusia yang berbuat baik lalu dibenarkan, saudara. Dan sebab kalau ada manusia yang berbuat baik lalu dia dibenarkan, saya memberitahu, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini ya masuk neraka. Semua itu masuk surga. Kenapa? Berbuat baik saja kita sudah bisa. Artinya surga itu bisa disogok dengan perbuatan baik. Haleluya. Sehingga nanti sampai di atas di surga itu adalah orang-orang tukang sogok semua. Haleluya. Terus kasihan bagi mereka yang tidak bisa sogok menyogok. Ya, makanya dapat dipastikan kalau berbuat baik kita dibenarkan, dapat dipastikan orang yang miskin, yang susah, dong masuk neraka semua. Dan Tuhan tidak adil di situ. Haleluya. Dan sudah terbukti sebelum Yesus datang ke dunia, ya, sebelum Yesus datang ke dunia, mulai dari penciptaan, mulai dari kejadian sampai pada Maleakhi, Alkitab memberikan kesaksian contoh bahwa tidak ada manusia yang dapat berbuat baik. Kirim nabi tetap dong buat salah, kirim imam buat salah, kirim raja tetap manusia buat salah, kirim hakim-hakim tetap berbuat salah. Apalagi yang dikirim? Tidak ada, saudara. Ya. Kirim hukum 10 hukum tetap saja manusia berbuat salah. Dan pada akhirnya Allah harus berinisiatif. Harus Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia yang terbatas itu, yaitu hadirlah Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata dia rela sampai mati di atas salib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena itu saya berani berkata kepada kita semua bahwa ya, Alkitab dengan jelas berkata saudara dan saya dibenarkan karena iman. Dan karena iman itulah kita patut bahagia. Harusnya kita bahagia karena iman. Dan bahagia yang kita peroleh itu yang akan membuat saudara dan saya makin luar biasa
dalam mengikut Tuhan. Amin saudara. Tidak ada istilah capek, tidak ada istilah sibuk. Haleluya. Sesibuk-sibuknya saudara dan saya mau beritahu, jangan sampai kita lupa Tuhan. Ya. Makanya pengkhotbah berkata, ingatlah Tuhan pada masa muda. Masa muda di situ itu bicara kekuatan kita. Jadi ingat Tuhan selagi Tuhan masih kasih kita kekuatan. Ya. Jangan kekuatan sudah hilang, napas satu-satu baru bilang telepon Pak Pendeta. Pendeta berdoa dari jauh, Tuhan tolong dia. Ingat Tuhan pasu begitu. Haleluya. Bukan terlambat, tapi Anda Tuhan mau pakai bagaimana? Apalagi kalau ingat Tuhan pas kaki jalan sudah. Haleluya. Bukan kita terlambat, tapi saya mau beritahu, selagi masih Tuhan, kita harus ingat Tuhan. Dan kalau sudah ingat Tuhan, kita juga harus melayani Tuhan. Amin saudara. Mau melayani Tuhan, amin. Haleluya. Jadi saya lihat kita punya singer laki-laki kurang, dan saya selidiki laki-laki yang ada di gereja, ternyata ada yang suara bagus tapi belum dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ya. Dan saya akan minta sama majelis untuk ada beberapa laki-laki untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan cuma melayani di media sosial saja, menyanyi dengan luar biasa. Bapa, ku cintakan. Haleluya. Ya, jadi saya melihat, karena puji Tuhan juga kemarin sudah dilantik, ya sudah dilantik jadi pengurus gereja tempat ini. Jadi saya meminta majelis untuk menunjuk jadi single laki-laki lagi melayani Tuhan. Haleluya. Ya. Karena ternyata saya lihat, wah suara bagus sekali. Kemarin dapat hadiah. Haleluya. Ya. Kalau nyanyi di dunia dapat hadiah, kalau nyanyi di Tuhan di gereja, kau cuma bukan dapat hadiah saja, tapi kau dapat bonus luar biasa dari Tuhan. Amin. Saudara sudah tahu maksud saya. Laki-laki siapa itu? Haleluya. Minggu-minggu depan saudara lihat dia melayani di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tidak boleh simpan talenta. Kalau talenta bagus, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kita simpan, dan mari kita kembangkan talenta. Puji Tuhan. Ya, gembala-gembala Komsel kemarin sudah jalan. Puji Tuhan. Ya, saya dapat informasi sudah berjalan. Komsel tempat di mana saudara dan saya dimuridkan. Komsel tempat di mana saudara dan saya belajar. Saudara yang tidak tahu berdoa, Komsel tempat supaya saudara pintar berdoa. Saudara tidak tahu berkhotbah, Komsel tempatnya saudara dilatih supaya Anda bisa berkhotbah. Bukan tidak mungkin Mama Tiku berkhotbah di Komsel. Haleluya. Karena Komsel itu tempatnya belajar. Haleluya. Bukan tidak mungkin saudara yang tidak tahu berdoa akhirnya jadi tahu berdoa. Dan memang harus seperti itu. Tanaman itu harus bertumbuh. Waktu ditanam bertumbuh menjadi besar, lalu kemudian berbunga. Habis berbunga baru berbuah. Habis berbuah baru jadi berkat. Orang merasakan buah itu. Haleluya. Harus begitu. Jangan dari dulu sampai Tuhan Yesus mau datang, Tuhan tidak tahu berdoa. Haleluya. Tidak bisa. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur jemaat hampir semua sudah luar biasa, ya. Haleluya. Saya berharap ujung-ujung bukan cuma sekedar berdoa, tapi salah satu contoh belajar berkhotbah itu memberi kesaksian dulu. Jadi saudara kalau di Komsel tempat Anda memberikan kesaksian. Haleluya. Bersaksi kemarin saya merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan.
itu lama-lama Anda akan terbiasa. Ya, adrenalin Anda akan keluar dan akhirnya waktu dipercayakan di tempat-tempat yang besar Anda sudah bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kalau Anda sudah selalu di konser, berani, saudara, yang membuat Anda takut itu iblis. Waktu Anda mau berdiri, padahal di hati kecil Roh Kudus bilang ini, bersaksi sudah. Tapi iblis pakai otak. Nanti kau tertawa kok. Dari hati Roh Kudus bilang, berdiri sudah, bersaksi sudah, kebaikan Tuhan besar. Iblis singkat lewat ke otak. Dia bilang gini, bicara saya salah-salah. Itu yang saya alami dulu. Iblis itu mainnya di otak, tapi Roh Kudus mainnya di hati. Haleluya. Hati Roh Kudus bicara di hatimu. Ayo kau melayani Tuhan. Kalau dapat kepercayaan, ayo. Tapi iblis bilang ini, nanti kau berdiri di depan, orang tertawa kau. Dulu kau begini. Itu iblis. Jangan dengar iblis. Iblis itu mainnya di otak. Kalau otak itu selalu bermain logika. Haleluya. Tapi kalau hati, dia tidak bermain logika. Dia bermain iman. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itu iman. Dan waktu berdiri, saudara jadi singer, itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Orang terinspirasi waktu lihat Anda. Luar biasa. Biar dia rambut merah, kuning, putih, ganti-ganti, tapi dia melayani Tuhan dengan biasa. Daripada hitam tapi cuma di bawah saja. Karena Tuhan tidak lihat ke rambut, mau merah kah, hitam kah, putih kah, coklat kah, biru kah. Yang Tuhan lihat hati melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Baru-baru ibu gembala rambut putih. Putih banyak sekali. Kalau diangkat begini putih semua. Bagaimana? Cari orang untuk cabut. Orang semua pemalas. Telepon Dewi, saya pemalas. Pasti dicabut rambut ini. Semua malas cabut rambut. Saya bilang solusinya cat. Beli cat saja. Beli cat, merah marun dan bleaching. Saya hafal mati. Karena saya itu merah marun dan bleaching. Datang di rumah, Vela jadi salah. Vela mainkan, mama merah marun bleaching keluar pirang. Saya bilang haleluya, kenapa bisa warna begini? Pirang kuning. Saya bilang ini celaka ini. Cepat kau cari jalan keluar. Ini kalau pirang begini bahaya ini. Ibu gembala baru pirang lagi. Haleluya. Terus macam kan sama dengan Mama Bini. Pirang. Saya bilang Mama Bini sudah dulu begitu, tapi kok tiba-tiba pirang. Akhirnya cari solusi. Mau lari lagi di salon. Cari salon. Dari kilo cari salon dapatnya justru di Bos Wester. Cek kita. Tapi tukang salon jangan hitam. Kalau di gelap hitam. Tapi kalau di cahaya dia merah-merah. Alhamdulillah. Sudah terserah, yang penting jangan yang kemarin. Dan puji Tuhan dirubah. Ya. Jadi sebenarnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita ini dipengaruhi oleh ketimuran. Haleluya. Ketimuran itu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu ala ketimuran kita, saudara ya. Tapi kalau saudara di Jakarta sana, haleluya. Ya, pemain keyboard dia pakai perempuan. Wah, karena dengar baik. Tuhan itu tidak lihat luarnya kita. Amin. Yang Tuhan lihat hatinya kita. Haleluya. Yang Tuhan lihat hati. Itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan kita. Bahagia karena iman. Yang pertama alasan kenapa kita bahagia, saudara,
Dengar baik, karena pelanggaran kita diampuni, dosa kita ditutupi, kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan terhadap saudara dan saya. Karenanya inilah alasan dikatakan oleh Daud, dia menyebut bahagia orang yang dibenarkan karena iman. Haleluya. Karena dosa, pelanggaran, kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita. Bayangkan saudara. Haleluya. Dan karena itulah saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saudara dan saya seharusnya, ya, karena bahagia itu kita harus melayani Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Amin. Dapat tanggung jawab itu lebih luar biasa lagi. Haleluya. Karena apa? Karena kesalahan kita, dosa kita, haleluya, pelanggaran kita. Ayat 8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Betapa bahagianya saudara dan saya. Ini alasan yang saya dapatkan saudara. Dan dengan kebahagiaan yang kita dapat ini, harusnya ya, apa yang kita mau bayar sama Tuhan selain kita mau melayani Tuhan. Amin saudara. Apa yang kita mau kasih buat Tuhan karena tidak diperhitungkannya kepada saudara dan saya, seharusnya kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua, perhatikan saudara ayatnya 18 sampai dengan ayat 21. 18 sampai dengan 21 dikatakan firman Tuhan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malahan ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Dengar baik, saya mau beritahu yang kedua, iman, bahagia karena iman. Saudara, dengan iman saudara dan saya. Yang kedua alasan kenapa kita harus pasti bahagia, kenapa kita berbahagia karena iman. Yang kedua, karena kita pasti akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Abraham menjadi contoh, Abraham menjadi ikon buat saudara dan saya. Abraham menerima janji-janji Tuhan. Kalau Abraham bisa terima janji Tuhan, pasti saudara dan saya juga bisa terima janji Tuhan. Haleluya. Ini yang disebut oleh Daud, berbahagia orang yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya yang dibenarkan karena iman. Yang kedua, kita bahagia karena kita pasti akan terima janji-janji Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak mau terima janji Tuhan? Haleluya. Pasti semua mau. Mungkin belum saat ini, mungkin belum bulan depan, tapi dengar saya mau beritahu, terhadap janji Tuhan pasti dikatakan firman Tuhan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, saya baca sekali lagi ayat 21, dikatakan firman Tuhan apa? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, kita bahagia karena iman. Kita bahagia karena apa? Karena janji-janji Tuhan akan digenapi buat saudara dan saya. Amin saudara. Saudara mau terima janji Tuhan? Amin. Haleluya. Saya terlalu banyak menerima janji Tuhan. Tidak bisa saya hitung janji Tuhan. Saya yakin saudara juga banyak mengalami dan menikmati janji Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan bukan berlaku sama Abraham saja, kata firman Tuhan, tapi janji Tuhan berlaku juga buat saudara dan saya. Amin. Ayat berapa tadi yang kita baca? Haleluya.
Jadi janji Tuhan itu bukan hanya untuk Abraham saja, bukan cuma Abraham yang berhak menerima janji Tuhan. Tapi saudara dan saya berhak menerima janji Tuhan. Cuma modal apa saudara? Modal iman. Haleluya. Modal kita cuma iman. Dan itu sebabnya Daud berkata, Paulus berkata, kamu bahagia karena iman. Haleluya. Karena modal iman itulah saudara dan saya mendapatkan janji-janji Tuhan. Tapi iman jangan iman sembarangan. Iman, salah satu saya kasih bocoran buat saudara. Salah satu definisi iman itu saudara, yaitu percaya adanya satu Tuhan, satu ilah atau satu Allah, satu Allah. Makanya dalam hukum 10 hukum yang pertama dibilang jangan ada padamu ilah lain. Jadi kalau iman itu salah satunya percaya Tuhan saja. Jangan ada percaya yang lain lagi. Haleluya. Ya. Orang mati pergi di kuburan baru bicara-bicara. Shalom. Haleluya. Selamat malam. Orang mati. Haleluya. Ya, bicara pas lewat baru berteriak selamat sore. Haleluya. Waktu hidup nggak disapa, matinya apa? Kau bisa bayangkan kalau tiba-tiba bilang halo shalom. Saya mau kasih tahu ayat ya. Ayat bukan. Ayat pasalnya yang ke-7, ayat 9-10. Biar saudara tahu, supaya saudara jangan cerita-cerita dengan mayat, jangan cerita-cerita di kuburan, berdosa. Makanya kita terkutuk, kita kadang-kadang tidak bahagia. Suksesnya lama. Kalau sukses tapi sukses nanti di umur 60. Harusnya sukses umur 20, 30 sudah sukses. Tapi kenapa kita suksesnya lama? Karena ini Ayub. Mana Ayub ini? Haleluya. Ayub pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 dan 10. Haleluya. Biar kita tahu semua ayat ini ya. Ayub ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga apa? Orang turun ke dalam tidak akan muncul. Dan bikin pintu berbunyi, aduh dia sudah datang. Kopi. Om sudah datang itu. Orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Baru bersaksi, persis saya lihat satunya. Oh, persis aku kumpul kamu persis. Ayat 10, perhatikan ayat 10. Dia bilang apa lagi? Lanjut. Ia tidak lagi apa? Kembali kemana? Yang pintu belakang bangun dia bilang, dia kembali itu. Orang Kristen sudah puluhan tahun ayat ini dia tidak tahu. Pintu tak buka. Selamat siang. Tidak akan kembali ke rumahmu. Haleluya. Bukan cuma tidak kembali dan tidak apa? Masa bilang persis? Tidak dikenal. Haleluya. Makanya iblis seringkali menyesatkan saudara dan saya. Kenapa? Kadang-kadang ada orang bilang begini, saya lihat, itu dia, memang persis kan. Itu iblis menyesatkan supaya saudara tidak percaya firman ini. Tapi kalau saudara tahu firman ini, saudara akan berani berkata itu bukan dia. Amin. Saudara mau percaya mana? Percaya katanya atau percaya firman? Percaya apa? Firman. Kalau percaya firman dia stop sudah. Dia tidak akan kembali dan tidak dikenal. Tidak ada orang yang sudah mati terus dia datang. Haleluya.
Haleluya. Apa-apa babunya bilang, Saya jalan dengan almarhum Tomina, sekarang sudah almarhum. Kami juga jalan. Tiba-tiba ada di salah satu jalan, kita jalan kaki dari dari rumah di Kalang situ, jalan kaki ke rumahnya, ya, jalan kaki. Waktu itu jalan masih dekat. Pas ada tikungan begini, ada pohon, orang ada bekas makanan situ. Dia bilang, "Ampun, pinggir sedikit, ada orang lewat." Oh, saya pendeta baru dia, apa-apaan ini? Saya lagi pukul doang, saya ikut lagi. Haleluya. Saya ikut, saya bilang, tapi setelah sudah jalan baru saya, wah, kenapa saya ikut laki-laki buta huruf saja? Tuhan, tapi sama Tuhan ikut. Padahal itu sudah tidak ada. Tapi itu orang-orang dulu, ya, mereka berusaha untuk menyesatkan kita supaya kita tidak percaya ayat ini. Ayat ini jelaskan, ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Itu orang mati. Haleluya. Jadi kalau ada orang mati masih simpan di rumah itu, jangan dibikin-bikin tiap hari bawa nasi cepat, nasi, kopi. Haleluya. Ya, makanya kita minta maaf. Mungkin karena itu kita terkutuk. Ya, bahagianya lama, suksesnya lama. Ya, karena apa? Kita ini firman ini. Haleluya. Pak, boleh simpan boleh. Mau 10 tahun mau simpan boleh, tidak masalah. Saya tidak persalahkan orang-orang simpan mayat. Yang saya persalahkan itu cerita-cerita dari dia. Karena kalau orang mati habis sudah. Haleluya. Tapi ya, karena kebiasaan kita masih cerita. Haleluya. Saudara pikir yang dengar dia? Tidak. Yang dengar dia siapa? Siapa yang dengar dia? Hah? Ya, iblis yang dengar, terus dia bicara lagi. Haleluya. Tiba-tiba ada kejadian begitu, orang simpan, tanpa sadar kucing masuk, kucing loncat, langsung, wah itu besok marah, cepat kasih makan. Padahal kucing yang loncat. Haleluya. Saya pegang firman Tuhan, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat. Ini iman yang macam begini yang pasti akan bahagia, dan iman yang seperti ini yang akan mendatangkan janji-janji Tuhan akan saudara dan saya alami. Yang pertama, karena dosa, kesalahan, pelanggaran kita tidak diperhitungkan, karena kita bahagia punya iman model begitu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bahagia karena iman. Bahagianya kita karena menerima janji-janji Tuhan, sebagaimana Abraham menerima janji Tuhan. Haleluya. Bangga kita punya iman seperti ini. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25, kalau saudara perhatikan di sana, ya, itu menjelaskan kita bahagia, kita dibenarkan karena iman. Bahagia yang kita dapat yang ketiga, yaitu apa? Keselamatan. Kita selamat dunia akhirat, saudara. Itu yang luar biasa. Dunia akhirat kita selamat, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Di surga itu juga menjadi bagian yang mana janji Tuhan akan saudara dan saya alami, yaitu keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan kita pasti selamat? Karena kita dibenarkan. Haleluya. Perhatikan ayat 23 sampai 25, dikatakan firman Tuhan begini. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara dan saya percaya, kalaupun kita mati hari-hari ini, kita pasti akan masuk surga bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kalau Yesus dibangkitkan, maka kita pun dibangkitkan dan kita akan bersama-sama Dia di surga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Karena apa? Karena kita beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, iman kita bahagia. Kita disebut berbahagia karena iman. Haleluya. Kita dibenarkan karena iman. Ada 3 yang saya dapat bagikan bagi kita. Bahagia yang pertama yang akan kita dapatkan, yaitu kita diampuni. Kita diampuni, ditutupi dosa kita. Dan kita, apalagi saudara ya, yang kedua kita menerima janji Tuhan. Ya, semua janji yang dialami Abraham, kita pun bisa mendapatkannya. Haleluya. Dan yang ketiga, kita diselamatkan. Yesus dibangkitkan. Saya percaya kita juga pasti akan dibangkitkan dan kita akan masuk surga. Itu yang saya sebut keselamatan. Dan keselamatan yang kita peroleh dari pembenaran iman itu 2, dunia dan akhirat. Di dunia kita selamat, perjalanan kemana-mana kita selamat, naik pesawat selamat, naik motor selamat, yang penting jangan lebih cepat dari Roh Kudus. Naik mobil selamat, apalagi naik perahu selamat, naik apa? Nggak usah takut, kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan mau berjalan takut, apa-apa takut, jangan. Dengar saya mau beritahu, saudara dan saya bahagia karena kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan karena iman saudara dan saya. Jadi dimanapun pergi, percaya keselamatan akan menjadi bagian kita. Jangan takut. Haleluya. Kalau saudara ada sakit, saya mau percaya Tuhan sanggup selamatkan Anda dari sakit penyakit itu. Jangan takut. Haleluya. Tapi harus iman yang betul. Salah satu contoh iman, jangan ada ilah lain. Haleluya. Ya. Pilih orang telepon, dia pakai peniti di buah dada, pakai peniti di baju baru taruh di dada. Karena nanti ada suami ambil kau punya. Haleluya. Jangan kasih peniti atau besi putih sini, kasih Yesus di situ. Amin. Haleluya. Iman yang seperti itu saudara, saya terlalu percaya, maka kita akan menerima yang ketiga, yaitu keselamatan dunia